penyakit yang banyak dinggok kini Bapak dan Ibu, ya. Penyakit psikoneurosa. Artinya penyakit gelisah. Piti banyak, rumah rancak, rumah mewah, harta banyak tapi nak nyaman. Nah, tandanya itu tidak bahagia. Sebab bahagia itu Allah yang bahagia. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin wa aw unsa fala wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Qala aidan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Allah. Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu wa ta'ala, pada anak kami yang kami sayangi, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah selalu sayang kepada kita sehingga kita diperkenankan Allah untuk hadir ke rumah Allah setiap subuhnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua janji Allah kelipatan pahala diberikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, judul siraman rohani kita, mengapa manusia perlu beragama. Bapak Ibu, waktu perlu Bapak Ibu, Bapak perlu manusia itu beragama. Ya. Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Bapak perlu beragama. Salah satu diantaranya ingin bahagia. Ibu ya, ingin bahagia. Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat definisi bahagia itu Bapak Ibu, kalau menurut Profesor Dr. Buya Hamka, bahagia itu punya kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak yang punya pengalaman, dan sebanyak kekecewaan. Ya Bapak Ibu, jadi sebanyak orang, sebanyak tulo ada definisi bahagia. Bang konya menderita karenanya tidak bahagia. Ya Bapak Ibu sidang jamaah. Kemudian kita lihat Bapak Ibu ahli filsuf yaitu Aristoteles. Bahagia itu ialah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendaknya masing-masing. Jadi bahagia itu menurut kehendak masing-masing. Dek karena kehendak masing-masing, seluruh orang ingin bahagia, makanya tidak peduli dah orang lain. Yang pentingnya bahagia. Bapak Ibu sidang jamaah. Kalau menurut orang materialistis, apa bahagia itu? Kalau orang materialistis, orang yang materi, semakin banyak materinya, semakin kayanya, semakin bahagia. Bapak Ibu, itu bahagia kecil orang-orang yang materi. Kalau orang materi itu pikirannya pitinya banyak, hartanya banyak. Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak pitinya, semakin bahagianya kecilnya ya Bapak Ibu. Nah,
Kalau orang yang materi itu prinsipnya Bapak dan Ibu, jadinya menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai, yang pentingnya petinya banyak, yang penting hartanya banyak, tak peduli orang. Ya Bapak dan Ibu. Makanya kalau orang yang ambisi dunia, yang ambisinya harta, Bapak dan Ibu, nah, jadinya nak adanya jiwa toleransi itu nak ada orang, jiwa tolong menolong tak ada. Mau contohnya Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, ada seseorang Bapak dan Ibu, deknya materi penganiayaan yang pitih, yang penting pitih. Kalau nak keberuntungannya dia nak muah dah. Ya. Dah, ada seorang yang pitih. Susah. Ya. Dipinjam pitih. Dia nak muah pinjam pitih. Tapi bicaranya kok pinjam 5 juta bisa balik 5,5 deh. Pasti gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau seandainya 5 juta pinjam pun balik, nak beruntung dan rugi nadanya. Pasti gitu Bapak dan Ibu. Jadi nak ada jiwa tolong menolong. Dah, Bapak dan Ibu sini. Kemudian yang ambisi dunia itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya kuranglah pitinya khawatir. Iya. Seandainya ndak bakal rajanya lah khawatir bananya. Sebab yang ambisinya dunia. Bapak dan Ibu sidangnya maaf subhanahu. Kemudian Bapak dan Ibu sidangnya maaf subhanahu Allah. Jadi kebahagiaan itu apa sebenarnya Bapak dan Ibu? Kan? Jadi kalau orang idealis keceknya itu hakikat manusia itu adalah roh. Dan kehidupan manusia sebenarnya adalah alam roh. Sedangkan dunia itu adalah bayang-bayangan. Kebahagiaan itu ditentukan oleh kesenangan roh. Oleh sebab itu mereka menyiksa jasmani agar kesenangan rohnya tadi. Iya Bapak Ibu. Jadi orang idealis, kesenangan itu adalah kesenangan roh. Makanya disiksanya jasmaninya banting tulang peras keringat, pentingnya rohnya bahagia. Bapak Ibu sidangnya maksudnya. Padahal Bapak Ibu sidangnya maksudnya Allah, persoalan roh, persoalan jasmani, persoalan kebahagiaan adalah urusan Allah. Urusan Allah. Bapak Ibu sidangnya maksudnya Allah. Jadi apa tanda-tandanya orang tu bahagia? Ya kan? Nak seperti orang yang materialis tadi. Ndak karena kayunya, ndak karena hartonya ada Bapak Ibu. Kalau karena kayu Bapak Ibu, orang yang Amerika dan paling kayu. Ya Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kayu-kayu. Tapi ndak bahagia ya Bapak Ibu. Bukti itu mah. Orang lah lama lalu, orang lah bakaruh lalu, ndak ya kunyo lalu. Kalau lah kesebuah barunya tak kalau. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi ndak itu Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu sidang maaf subhanahu Allah, ndak juga orang Amerika termasuk orang awak penyakit yang banyak ninggok kini Bapak Ibu, ya. Penyakit psikoneurosa. Artinya penyakit gelisah. Piti banyak, rumah rancak, rumah mewah, harta banyak tapi nak nyaman. Tandanya itu ndak bahagia. Sebab bahagia itu Allah yang bahagia. Bapak Ibu sidang maaf subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya yang pertama para Ibu? Yaitu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak bahagia itu tidak harta Bapak Ibu, tidak rumah, tidak kekayaan. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti bahagia. Itu tandanya orang beragama. Sebab kata Allah Bapak Ibu, man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sia yang beramal soleh artinya taat Allah, taat kepada Rasul,
baik laki-laki ataupun perempuan, kalau beriman, kalau beragama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti Allah memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya Bapak Ibu, kan banyak itu Bapak Ibu, orang tidak taat kepada Allah dan Rasul, pitinya banyak, bahagianya memang bahagia, tapi bahagia yang relatif semu sementara. Iya. Sehari lagi bahagia, besoknya bercakap. Sehari kini lagi bahagia, besoknya bertangkap. Kalau nak dia orang, kalau nak dia awak. Bapak Ibu. Macam-macam. Dah. Alah, lain dia nak bawa, tapi lalu dia nak nyaman. Penyakit yang macam-macam. Bapak ni mesti dah masuk dah. Nah, banyak orang yang nak mahu tahu dengan agama, nak sembahyang, tapi kecilnya bahagia kecilnya. Bahagia yang relatif sementara. Lahirnya bahagia tapi batinnya tersiksa. Bapak Ibu, lahirnya bancak nampak awaknya bahagia, tapi ditanya warna tu mah dalam hatinya menyerumui. Tak apa nak serumuinya. Tak apa nang kurang lain. Aduh, puan nang kurang tu kau dapat nak punya orang tu punya awak andaknya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sidangnya masuk benar betul. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ndak beriman dah, ndak beramal soleh dah. Tapi lain mengaku beriman. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Lain beragama tapi tidak mau tahu dengan agama, tidak mau tahu dengan solat. Artinya tidak mendengar peringatan-peringatan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Allah tu magia kehidupan yang sempit. Susah kepanjangan. Bapak Ibu, peras keringat banting tulang siang pagi sampai malam, sambung-sambung takatut tarwi. Takatui tarikh prinsip dia, dapur, sumur, kasur. Bapak Ibu. Kalau ibu dapur, sumur, kasur, kalau bapak kerja, makan, istirahat, kerja, tidur, makan. Takatui sih gitu tarikh. Enggak berasa di situ tarikh dah. Begitu ya. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi yang kebahagiaan yang sebenarnya tidak didapat karena tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak menjalankan perintah. Bapak Ibu sidang masuk kepada Allah. Kemudian yang kedua, tanda orang tu bahagia, tanda orang tu ingin mendapatkan bahagia. Itu yang kedua, orang yang beriman, yang beramal soleh. Bapak Ibu, banyak orang yang beriman yakin ke Allah, yakin ke Rasul, tapi tidak punya ibadah. Sekedar yakin saja, sekedar percaya saja, tapi tidak beramal soleh. Amalnya banyak, amal-amal yang tidak baik banyak. Amal-amal yang tidak diperintahkan Allah, amal-amal yang tidak diperintahkan Rasul. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi tanda orang yang bahagia yang kedua tu beriman, beramal soleh. Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu sidang masuk dengan Allah, orang yang beriman itu diberikan Allah hayatan thayyibah seperti tadi. Kan? Diberikan kehidupan yang baik. Tatmainul qulubuhum bi zikrillah, hati mereka tentram, aman dan damai. Karena selalu ingat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang masuk ke mana? Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tanda orang bahagia itu orang beriman itu beramal saleh itu akan selalu gembira. Akan selalu bergembira karena dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dia yakin semua yang ia lakukan itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu Bapak Ibu sidang jemaah Allah, yang kebahagiaan itu kata orang di sini. Ya, yang batin tu bana yang bahagia. Sebab persoalan batin rohani itu persoalan Allah. Ndak makanya ndak materi loh. Ya. Kalau persoalan batin itu persoalan Allah, artinya kita harus dekat dengan agama Allah. Ngalah dicari juga agama yang lain-lain. Inna dina indallahil Islam. Agama yang cuma satu-satunya yang diridai oleh Allah adalah Islam. Itu yang menjamin kebahagiaan. Ya Bapak Ibu, kita ingin bahagia, sebenarnya ingin bahagia ya Bapak Ibu. Seperti doa awak setiap hari, setiap selesai salat. Karena dulu orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wala fil akhirah. Yang penting awak bahagia dunia, persoalan akhirat nanti lo tahu ada akhirat tu tak indah. Bapak Ibu, yang penting awak kaya, yang penting awak bahagia. Ya, kan ada tu orang minta bahagia dunia saja, yang akhirat bila indah. Penting kini lo, besok-besok letong. Ya. Ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dunia akhirat ni minta. Bapak Ibu, itu doa awak tarik. Dah. Yang awak minta setiap hari, setiap waktu, setiap selesai salat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu kita Bapak Ibu. Ya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidak bahagia yang relatif semu seperti orang-orang orientalis, orang-orang materialistis itu Bapak Ibu. Yang bahagianya kini, seperlunya nanti biarlah tidak. Bahagia sementara. Nah, apa guna itu? Yang bahagia sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Kalau di duniaku baralah banyak kekayaan, bara banyak harta, banyak pangkat segala macam, itu sementara. Paling-paling malaki mati. Kalau lah mati dari cerita. Bapak Ibu, barana kehebat orang, barana kekaya orang, paling malaki mati. Nah, banyaknya pitihnya, banyaknya hartanya. Kalau nyala mati, nah doanya punya lah. Allah dibagi-bagi orang. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya itulah kebahagiaan di kampung akhirat. Bapak Ibu, tapi dengan syaratnya beragama. Bapak Ibu, itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu kepada generasi awak. Generasi awak kini agamanya otomatis. Di amaknya, ayahnya Islam, nila otomatis lo Islam. Nenek moyangnya Islam, nila otomatis lo Islam. Tapi yang Islam tu mana tentu doh. Apalagi nak dulu contoh nampak. Bapak Ibu. Jadi agama turut-turutan, mau dia orang kaya orang minta wae Bapak Ibu. Mau pernah minta wae Bapak Ibu. Tapi di dusun Sarasau desa Katurai. Iya, agama tu mau dia gulu-gulu orang tu. Iya. Baik mana gulu-gulu Bapak Ibu. Giliran beruntung Islam nampaknya masuknya ke Islam ramai-ramai. Allah di surau di masjid itu orang penuh. Tapi giliran datang orang-orang dari Kristen, dari pastor, malah sampai lagi situ. Ya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Ya. Ketika dai-nya ada di situ, meninggal salah seorang. Diselenggarakan fardu kifayah menurut Islam. Tapi dia nak ada dai-nya pergi ke Padang. Hanya meninggal. Lah diletak hanyalah pirian cie, sendok cie, gale cie masuk kubur. Jadi nampaknya kakak makannya dalam kubur yang kena Bapak Ibu. Itu diselenggarakan itu. Jadi giliran untuk Islam masuk Islam, giliran tidak untuk dah hanya melengah. Itu Bapak Ibu, itu Islam karena anak-anak awak kamu, anak-anak awak kini banyak Bapak Ibu. Kalau nak kebuntung mangga ke surau tu. Payah-payah ya pi semayang, ada dapat untung dah. Tapi sebelah dah doa saya bara. Siapa pergi ke surau dapat peti sejuta seorang. Oh pakai seorang mah. Tapi nak panik-panik soalnya. Jauh rumah dingin lelai. Bapak Ibu. Tapi gitu gini. Maka dapat kebahagiaan tadi. Ya, karena awak jauh dari agama. Anak-anak awak jauh dari agama. Bapak Ibu sidang masuk ke Allah. Jadi kenapa perlu beragama? Karena awak ingin hidup bahagia yang sebenarnya dunia dan akhirat. Bapak Ibu sidang masuk ke Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita wariskanlah agama ini kepada anak-anak generasi kita setelah kita nanti Bapak Ibu. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.